Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Saingi Hewan. Kali ini saya bersama kadal panana saya kan. Ini adalah si Jengah. Nah, karena kan saya sudah lama sih nggak buat video tentang kadal panana ya. Mungkin ada hampir setengah tahun. Nah, hari ini saya pengen buat video lagi ya, tapi berhubungan sama musim yang terjadi di Indonesia ya, yaitu musim hujan. Nah, saya sih pernah lihat beberapa pertanyaan di kolom komentar kan, apakah kadal panana itu sangat butuh jemur matahari, dan apakah dia bisa bertahan kalau nggak dikasih sinar matahari sama sekali. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan jelaskan di video kali ini ya. Oke, nggak usah lama lagi, ayo mulai video kali ini. Oke, kita mulai dari membahas tentang habitat liar kadal panana di alam liar ya. Nah, kadal panana ini ya salah satu hewan yang ditemukan di banyak wilayah kan. Di Indonesia, di Australia, khusus untuk di Indonesia habitatnya itu berada di hutan hujan tropis ya. Jadi hutan hujannya itu sangat lebat dan cenderung gelap ya kan, karena saking banyaknya pepohonan yang menutupi bagian dari hutan hujan tersebut kan. Kadal panana ini cara hidupnya yaitu dia akan berjalan kayak sembunyi gitu kan, melewati kayak daun-daun, rumput-rumput atau lubang-lubang atau celah-celah di batu dan akar. Nah, dia akan jalan-jalan sambil mencari makanan atau saat musim kawin sambil mencari pasangannya kan. Jadi kadal panana ini bukan termasuk hewan yang suka memanjat atau suka menampakkan dirinya terhadap hewan lain ya kan. Dia itu cenderung lebih suka kayak sembunyi di bawah-bawah gitu kan. Ini terbukti dari bentuk tangannya yang kalau kita lihat. Nah, tangannya ini sangat pendek ya kan, memang gunanya untuk berjalan di permukaan yang rata gitu, tapi juga banyak kena tutup kan. Ya mungkin ada beberapa momen kita bisa melihat kadal panana menampakkan dirinya ya kan, tapi itu jarang-jarang sih. Mungkin saat momen kadal panana lagi berjemur, atau saat kadal panana nggak sengaja dia tuh ditarik atau dilihat oleh hewan predatornya, jadi dia menampakkan dirinya kan. Spesialnya kadal panana ini, kalau misalnya dia bertemu sama predatornya, dia tuh sesuai namanya ya, kadal panana atau blue tongue skink atau kadal lidah biru. Jadi mulutnya itu akan mangap dan mengeluarkan lidahnya yang berwarna biru. Dan juga dia mendesis kan, jadi dia tuh pengen dilihat oleh pemangsanya kayak ular yang sangat berbisa, biar predatornya itu lari gitu loh kalau lihat kadal panana yang mangap, mendesis dan ngeluarin lidahnya biru. Tapi uniknya kalau kita lihat secara sekilas, kalau kadal panananya nggak terancam, nah lidah birunya itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan pekat kan. Beda kalau misalnya dia lagi marah atau lagi takut, baru kadal panana ini ngeluarin lidah birunya itu warnanya akan lebih pekat gitu loh kan, lebih biru, jadi lebih menyeramkan bagi orang yang melihat. Makanya kalau di daerah timur sana, nah kadal panana itu sering dianggap hewan yang berbisa ya, karena setiap ada orang lokal ngelihat kadal panana, nah kadal panananya itu marah, ngeluarin lidah birunya, nah itu menakutkan banget sih buat orang sana kan. Padahal kadal panana ini bukan hewan yang berbisa ya kan, jadi dia aman banget. Bahkan kalau udah hasil ternakan, kadal panana itu gampang banget jinaknya kan, sama seperti leopard gecko ya. Nah ini punya saya pelihara dari baby, nah itu jinak banget sih kan. Nah kita lanjut membahas apakah kadal panana itu sangat butuh sinar matahari. Dari penjelasan saya tadi soal habitat kadal panana, nah bisa kita simpulin bahwa sebenarnya kadal panana itu di alam liar dia tuh butuh sinar matahari, tapi nggak sesering itu kan. Karena hidupnya itu dihabiskan, ya udah dia sembunyi dari satu tempat ke tempat lain, dia tuh nggak pengen terlalu terlihat gitu loh kan. Karena kalau terlihat, dia tuh gampang banget diburu kan oleh mangsanya kan. Soalnya dia tuh nggak ada
sistem pertahanan yang kuat gitu loh di badannya. Ini kalau digigit langsung aja bisa gan. Cuma dari lidahnya yang biru itu aja sih gan, yang nakut-nakutin pemangsanya. Nah, makanya kalau Agan memelihara kadal panana, itu model kayak saya gan, naruh kadal panananya itu di halaman rumah, jadi kandangnya tuh kadang-kadang kalau misalnya matahari lagi panas, nah kena hawa panasnya, nggak kena cahaya langsung, karena kadal panana kan nggak suka cahaya matahari langsung kan, dia tuh cenderung suka yang gelap. Nah sebenarnya untuk kalau meliharanya kayak gitu, nah jemur kadal panana itu nggak terlalu sering juga nggak apa-apa sih gan, paling cuma sebulan 2 atau 3 kali udah cukup sih gan. Karena selama saya pelihara dengan cara peliharaan saya gitu, kandang saya taruh di halaman rumah dan terkena panas atau cahaya matahari kadang-kadang. Nah, ini kadal panananya saya tuh lumayan sehat juga sampai sekarang, karena saya pelihara itu kurang lebih sudah 6-7 tahunan ya, dari saya kuliah sampai sekarang. Nah ini sehat-sehat aja sih gan, nggak terkena penyakit, karena ada hal yang lebih penting dari jemur gan, nanti saya jelasin ya. Nah, tapi kalau Agan melihara kadal panana itu di ruangan rumah yang ada AC-nya. Nah, kalau AC kan rata-rata suhunya 25 derajat, atau misalnya Agan tinggal di daerah dingin kayak di Malang atau di Bandung gitu. Nah, jemur kadal panana itu perlu gan. Tapi kalau Agan nggak bisa jemur, yang paling bagus sih Agan kasih lampu pemanas reptil, itu yang kayak yang saya bahas kurang lebih beberapa minggu yang lalu ya, saat membahas jemur bearded dragon. Nah, itu juga bagus dikasih di kadal panana Agan ya kan. Dan kalau bisa ngasih lampunya itu yang kelihatan agak gelap ya kan, yaitu lampu pemanas yang warna merah yang saya jelasin di video sebelumnya itu lebih bagus sih kan, karena kadal panana kan nggak suka sinar matahari. Untuk durasi jemurnya sebenarnya sebentar aja ya kan. Kalau misalnya pakai matahari 10-15 menit, tapi kalau pakai lampu Agan observasi aja, kalau kadal panananya udah kelihatan nggak tenang dan dia kabur, nah itu matiin aja kan. Besoknya segitu jamnya Agan samain aja kan, nggak usah terlalu lama, karena kadal panana ini bisa dehidrasi ya karena kepanasan. Nah yang kedua juga yang penting yaitu kalsium pada kadal panana ya kan. Makanya kalau Agan bisa lihat, ini di badan kadal panananya tuh kelihatan putih-putih, itu adalah sisa kalsium, bubuk kalsium di badan kadal panana saya kan. Itu bisa mencegah kadal panana kita terkena penyakit MBD ya, atau sakit tulang. Karena asupan kalsium itu sangat penting sih buat hewan reptil. Sama selanjutnya, karena saya kan buat video ini pada saat Desember ya, dan di tempat saya tuh musim hujan terus, jadi saya tuh biasanya sih kalau pas musim kemarau itu sebulan sekali atau 2 kali saya rutin mandiin kadal panana saya gan. Tapi karena bulan November dan Desember itu hujan terus dan jarang ada matahari yang panas, jadi ini udah 2 bulan nggak saya mandiin gan, makanya memang kotor kan. Tapi itu nggak apa-apa gan, lebih aman dibandingkan Agan mandiin dan takutnya dia kedinginan, dan kalau udah kedinginan nggak ada matahari itu bisa membuat kadal panana kita flu gan. Jadi lebih baik kita jangan mandiin dulu gan, tunggu sampai ada 1-2 hari yang panas gitu baru kita mandiin dan langsung jemur, itu akan lebih aman sih. Mungkin sekian video dari saya tentang seberapa penting kadal panana itu kena sinar matahari ya, atau dijemur. Nah sebenarnya itu perlu, tapi nggak perlu terlalu sering kan, asal Agan peliharanya kayak saya ditaruh di tempat yang udaranya itu masuk, jadi kalau ada hawa panas itu masuk juga kan. Tapi pastikan juga sinar matahari nggak langsung masuk kan, karena itu bisa membuat kadal panana menjadi stres. Sama yang paling penting juga kalsium, itu juga penting kan, karena itu membuat kadal panana kita tetap sehat, makannya rakus dan pupnya lancar. Soalnya kan tanda-tanda reptil kita sehat sebenarnya itu sih kan, makannya dia lancar, pupnya lancar ya, lainnya aman sih kan. Sebelumnya saya minta maaf ya kan kalau di video saya ini agak berisik, karena memang ada orang lagi renovasi. Tapi kalau saya nggak buat video nanti takut konten saya habis, makanya saya buat video aja.
Oke, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan hewan peliharaan saya. Nah, kalau Agan mau beli perlengkapan reptil, bisa lihat keranjang di bawah channel ini ya kan, di deskripsi bawah. Semoga membantu buat Agan kan. Sekian dari saya dan salam hewan lestari.